Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 kelas 2023F akan menjelaskan mengenai pengenalan angka dan simbol bagi anak usia dini. Sebelum kelompok kami mulai menjelaskan mengenai materi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Kila Istighfariski dengan NIM akhir 088. Yang kedua ada Fatimah Jauharatus Sofi dengan NIM akhir 116. Dan yang ketiga ada Amalia Rohmatul Syaadah dengan NIM akhir 237. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai definisi. Angka adalah suatu simbol yang digunakan untuk melambangkan suatu nilai bilangan. Bilangan merupakan banyaknya benda, jumlah, satuan sistem matematika yang dapat diunitkan dan bersifat abstrak. Di slide kedua ini terdapat definisi angka dan simbol menurut para ahlinya. Terdapat 5 para ahli yang dijabarkan dalam kelompok kami. Yang pertama yaitu teori Brunner, yang kedua ada teori Coni, yang ketiga ada teori Alexander, yang keempat ada teori Harlock, yang kelima adalah menurut Kamus Bahasa Indonesia. Yang pertama adalah teori Brunner. Di sini Brunner itu mengatakan bahwa angka adalah simbol suatu bilangan. Belajar bilangan dari objek nyata perlu diberikan sebelum anak belajar angka. Nah, oleh karena itu, pada saat kegiatan menghitung itu, sebaiknya anak itu dilatih menghitung benda-benda nyata. Setelah itu, baru anak itu dilatih menghubungkan antara jumlah benda dengan simbol bilangan. Yang kedua, ada Coni. Mengacu pada penjelasan Coni, kita dapat memahami bahwa angka atau bilangan adalah lambang atau simbol yang mewakili suatu objek. Nah, konsep ini tuh sangat penting dalam matematika dan juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Bilangan terdiri dari kombinasi angka-angka. Contoh yang paling sederhana adalah bilangan 10. Bilangan ini tuh ditulis dengan 2 angka, yaitu angka 1 dan angka 0. Di sini kita bisa melihat bahwa angka 1 mewakili satuan puluh, sementara angka 0 menunjukkan tidak ada satuan. Yang ketiga ada definisi angka dan simbol menurut Alexander. Nah, merujuk pada pandangan Alexander yang disampaikan dalam Sitorus. Menurutnya, angka itu digunakan untuk melambangkan bilangan yang merupakan suatu identitas. Pertama-tama, kita perlu memahami perbedaan antara angka dan bilangan itu. Nah, angka adalah simbol atau lambang yang kita gunakan dalam sistem penulisan seperti angka 0, 1, dan seterusnya ya. Sementara itu, bilangan adalah konsep yang lebih luas dan ia itu mewakili nilai yang dapat diukur atau dihitung. Dan yang nomor 4, definisi menurut Harlock. Nah, menurut Harlock sendiri, pemahaman anak tentang konsep bilangan berkembang seiring dengan bertambahnya pengalaman yang mereka alami. Pertama, penting untuk diingat bahwa perkembangan kognitif setiap anak sangat dipengaruhi oleh pengalaman yang mereka hadapi sehari-harinya. Ketika anak-anak itu berinteraksi dengan lingkungan mereka mulai memahami berbagai konsep, termasuk konsep bilangan ini tersendiri. Nah, Harlock itu menekankan bahwa pengalaman adalah kuncinya. Nah, seiring berjalannya waktu, pengalaman alami anak akan semakin memperkaya pemahaman mereka tentang bilangan tersebut. Mereka akan belajar menghitung benda-benda di sekitar mereka, seperti saat membantu orang tua menghitung jumlah makanan atau saat bermain permainan yang melibatkan sebuah angka. Yang terakhir ada definisi simbol dan angka menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Nah, menurut kamus tersebut, angka adalah tanda atau lambang yang digunakan sebagai pengganti bilangan. Pemahaman tentang angka sebagai tanda atau lambang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari atau kehidupan anak sehari-harinya.
Angka bukan hanya simbol, tetapi juga alat yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi dan memahami konsep bilangan dengan lebih baik dan benar. Selanjutnya adalah fungsi dari mengenalkan angka dan simbol bagi anak usia dini. Mengenalkan angka dan simbol kepada anak usia dini memiliki berbagai macam manfaat yang signifikan. Yang pertama adalah menjadi dasar dari matematika. Dengan mengenalkan angka adalah salah satu fondasi yang penting untuk pembelajaran matematika anak di masa depan. Anak-anak yang sudah memahami konsep angka akan jauh lebih siap dalam mengikuti pembelajaran matematika yang lebih kompleks kelak di sekolah dasar. Yang kedua, dapat sebagai pengembangan kognitif bagi anak. Dengan pengenalan simbol dan angka akan membantu anak dalam proses berpikir logis dan pemecahan masalah. Ini melibatkan kemampuan anak untuk mengamati, mengingat, dan menggunakan logika yang semuanya sangat penting dalam perkembangan kognitif anak. Yang ketiga, dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi anak. Proses pembelajaran dengan berhitung tidak hanya mengajarkan angka, tetapi juga meningkatkan kreatif serta inovasi anak. Melalui permainan edukatif, anak dapat belajar sambil bermain, sehingga dapat meningkatkan minat serta keterlibatan anak dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, meningkatkan kemampuan sosial dan emosional anak. Dengan kegiatan yang melibatkan angka akan sering dilakukan dalam berkelompok, yang dalam kegiatan itu dapat membantu anak mengembangkan keterampilan sosial dan emosional mereka seperti bekerja sama dan juga berbagi. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait usia pengenalan angka dan simbol. Jadi menurut Brunner dan Bialce, usia pas untuk pengenalan angka dan simbol ini pada anak usia 3-5 tahun. Pada anak usia 3-5 tahun ini, anak-anak mulai bisa merepresentasikan pemahaman terkait matematisnya. Dengan anak-anak mulai mengetahui simbol dan yang didasarkan dari gabungan simbol yang ditemukan sendiri yang didapat dari refleksi lingkungan sekitarnya. Jadi biasanya kalau di rumah anak-anak itu ada tempelan angka dan simbolnya. Jadi waktu anak usia 3-5 tahun mereka akan mulai mengenal bahwa itu adalah angka dan simbolnya. Lalu pada usia 0 atau 1 tahun anak-anak bisa dikenalkan terkait angka melalui lagu atau hanya sekedar berhitung bersama. Jadi pada anak usia 0 sampai 1 tahun itu anak-anak bisa dikenalkan melalui bernyanyi atau dengan berhitung bersama. Lalu pada usia 3-5 tahun anak baru dikenalkan terkait simbol pada angka. Lalu yang selanjutnya yaitu aktivitas kegiatan angka dan simbol. Usia 1-2 tahun bisa diajarkan dengan aktivitas bernyanyi tentang angka atau bermain sambil menghitung jumlah tangan dan juga menghitung anak tangga. Pada saat anak mulai bisa berjalan, itu kita bisa mengajarkan dengan menghitung anak tangga, seperti saat anak mulai menaiki tangga, lalu kita akan mulai berhitung 1, 2, lalu menghitung jumlah tangan itu bisa saat seperti menggunting kuku. Jadi dengan menggunting kuku, satu kuku kita akan mengatakan 1, 2, seperti itu. Bermain sambil menghitung. Jadi misal anak-anak bermain, lalu kita akan mulai mengucapkan ini 1, 2, dan 3 seperti itu. Bernyanyi tentang angka kita bisa mulai mengenalkan dengan bernyanyi misal 1, 1, aku sayang ibu, seperti itu. Pada anak usia 3-7 tahun kita bisa memberikan aktivitas seperti bermain flashcard angka atau menulis angka di atas pasir atau tepung. Jadi flashcard angka itu seperti print-printan kertas yang ada tulisan angka dan simbolnya. Itu kita mulai bisa mengenalkan anak-anak dengan satu-satu angkanya. Misalnya angka 1, lalu esoknya kita kasih angka 2, angka 3, dan seterusnya. Lalu menulis angka di atas pasir atau tepung itu bisa kita misalnya tepung itu dikasih air, lalu kita akan mulai mengenalkan angka seperti menulis di atasnya ini angka 1 lurus, angka 2 lengkung, turun, garis tidur, seperti itu. Pada anak usia 7-8 tahun kita bisa memberikan aktivitas seperti bermain penjual dan pembeli, membuat jam dan teka-teki angka, yang mana
anak-anak ini pada usia 7-8 tahun mereka sudah mulai bisa berpikir secara logis dan mereka sudah memasuki usia masa sekolah di sekolah dasar, yang mana mereka sudah bisa berpikir lebih logis daripada pada usia 0 sampai 5-6 tahun. Jadi ketika mereka bermain penjual dan pembeli, mereka akan lebih nyambung dan mereka akan bisa mengetahui tentang matematis. Membuat jam ini kita bisa mengenalkan waktu, kita bisa mengenalkan tentang angka dan juga simbolnya. Seperti itu. Kesimpulan dari penjelasan kelompok kami yakni angka adalah suatu simbol yang dapat digunakan untuk melambangkan suatu nilai bilangan. Bilangan merupakan banyaknya benda, jumlah, satuan sistem matematika yang dapat diunitkan dan bersifat abstrak. Mengenalkan angka dan simbol bagi anak usia dini memiliki fungsi yang signifikan bagi pengembangan anak. Mengenalkan angka dan simbol juga harus diperhatikan pada karakteristik usia anak, juga kegiatan yang diberikan untuk anak, agar setiap pengenalan yang kita ajarkan dapat selalu diingat oleh anak dan membuat anak memiliki pengetahuan baru terkait angka dan simbol. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga apa yang kami jelaskan dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.